Teman-temanku sekalian, Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran mempersembahkan sebuah aliwahana sebagai bagian dari mata kuliah sastra bandingan. Maharani diperankan oleh Yuan Ifori. Mashar diperankan oleh Fajar Hanif Mubarok. Kakak Maharani diperankan oleh Safitri Nurhaini. Ibu Maharani diperankan oleh Nurida Rani Azhara. Selamat mendengarkan. Saya mempunyai adik perempuan yang cantik, tetapi ia tiada mau dikawinkan. Ia dulu mempunyai pacar seorang seniman, tetapi seniman itu sudah 8 tahun yang lalu pulang ke rahmatullah. Adik saya itu rupanya sangat mencintainya, sehingga sampai sekarang ia tak mau kawin dengan orang lain. Ibu saya sedih dan malu karenanya. Ia merasa kehilangan muka kalau orang-orang menyangka bahwa adik saya itu tidak laku kawin. Maharani, ada yang hendak melamarmu lagi. Ia seorang laki mapan dan berpangkat tinggi. Coba pikirkanlah dulu. Ibu sedih dan malu. Orang-orang menganggap kamu tidak laku kawin, nak. Selalu, apabila ditawarkan oleh ibu sebuah lamaran, adik saya itu selalu menjawab bahwa ia tidak bisa melupakan Mashar, seniman itu. Semua orang, termasuk saya, tidak tahu mengapa adik saya itu fanatik benar dalam hal cintanya kepada seniman itu. Lalu pada suatu hari, saya pergi ke Jakarta untuk menengok ibu dan adik saya itu. Kesempatan ini saya pergunakan untuk menasihatinya, supaya ia jangan sampai menyia-nyiakan umur mudanya. Beberapa hari setelah itu, ia terlihat selalu merenung dan berpikir. Lalu setelah saya pulang kembali ke Surabaya, saya menerima surat darinya. Dan surat itu adalah jawaban dari segala nasihat saya. Sadarlah saya sekarang seberapa jauh wanita itu bisa teguh dalam kesetiaannya. Surat itu berbunyi sebagai berikut. Nasihat yang kau ucapkan dulu itu bukanlah yang kali pertama saya dengar. Karena kau adalah kakak yang sangat saya cintai, sekarang saya akan menceritakannya dari awal. Saya mulai berhubungan dengan Mashar karena ia mondok pada keluarga kita di Jakarta. Selama saya mengenalnya, saya masih belum tertarik kepadanya. Malahan, saya sedikit kaget pada sikapnya yang terlalu bebas dan kasar itu. Suatu hari, kami sakit pada saat bersamaan. Waktu itu, saya tidak masuk sekolah. Hal tersebut membuat saya lebih banyak mendapat kesempatan untuk betul-betul mengenalnya. Tadinya, saya takut padanya. Namun ternyata, ia berlaku jujur kepada saya. Meskipun kasar, tetapi tetap menghormati saya. Saat itu, saya baru tahu, ternyata penyakitnya jauh lebih parah dari saya. Waktu sakit saya sedang keras-kerasnya, ia membelikan saya obat. Saya sangat berdebar waktu ia memasuki kamar saya sambil memberikan obat. Waktu itu saya sendirian. Saya takut ia akan berbuat kurang ajar. Ternyata sikapnya biasa sekali. Kekurang ajarannya justru kekurang ajaran yang lucu. Tidak ada hubungannya dengan kekurang ajaran seorang buaya. Tampaknya, ia tertarik kepada saya sebagaimana ia tertarik kepada teman atau adiknya. Kamarnya ialah garasi. Ketika saya datang, saya langsung menengok ke dalam dari pintunya yang setengah terbuka. Ia sedang berselimut rapat sambil mukanya kelihatan kesakitan.
Saya langsung berkata, "Kau sedang sakit ya?" Tiba-tiba ia bangkit dari tidurnya dengan malu-malu. Wah, Putri Abu datang. Belum lagi mandi sudah datang. Baunya. Ia selalu mengejek dan kelihatannya tak pernah bersungguh-sungguh. "Mas Har sakit ya?" Ini penyakit yang biasa. Malaria. Sudah sejak umur 20 saya kena malaria. Akibat kurang tidur. Kau tahu, pelukis suka kerja sampai malam. Pagi itu, saya menjadi lebih tahu tentang dirinya. Semakin hari, hubungan kami semakin akrab. Pernah pada waktu libur panjang, ia bercerita tentang pengalamannya. Ia telah banyak melawat ke berbagai negeri. Pengalaman dan pengetahuannya sangat banyak. Saya menggelarinya Sinbad. Cara ia bercerita begitu sederhana dengan gayanya yang tampan. Suaranya seperti gesekan selo. Saya suka memperhatikan Mas Har. Tingginya sedang. Badannya memang terlihat lemah. Tetapi ia tak tampak kurus. Ia semampai. Caranya berpakaian memang kasar dan kotor. Namun, di balik itu tertanam kelembutan. Mulutnya manis. Matanya bijaksana dan romantis. Saya senang ia menceritakan perasaan-perasaannya dan melihat caranya memandang juga bersikap. Saya anggap ia adalah lelaki yang indah. Suatu kali, ia berkata kepada kami bahwa ia tidak akan pulang beberapa hari untuk membuat sketsa penangkapan ikan di laut. Saya sangat kangen selama kepergiannya. Saya merasa jengkel setelah 1 minggu dia belum pulang juga. Pada hari ke-9, ia baru pulang dengan muka pucat dan penyakit yang berjangkit lagi. Wah, jahanam betul nyamuk-nyamuk pantai itu. Salahmu sendiri. Saya disuruhnya duduk di kursi dan dia duduk di dipan yang agak jauh letaknya. Sakitnya belum sembuh betul. Ia mulai bertanya, Kenapa kau marah? Marilah kita bicarakan dulu hal ini secara terus terang sampai selesai. Saya telah berpikir dalam-dalam. Dan saya telah tahu sebabnya. Maharani, kita berdua saling jatuh cinta. Jantung saya merasa akan pecah. Seluruh tubuh saya menjadi lemah. Bagi gadis muda seperti kau, jatuh cinta itu rasanya gemuruh dan membingungkan. Harus banyak kau renungkan dengan sabar bagaimanakah cintamu itu. Saya lelaki yang banyak pengalaman. Saya tahu betul bahwa cinta saya telah kau miliki dengan mutlak. Baiklah, jadi sekarang kita sudah bukan rahasia lagi bahwa kita telah saling jatuh cinta. Namun, marilah kita agak tenang dalam hal cinta. Renungkanlah dahulu siapa saya. Bagaimana masa depanmu apabila dengan saya? Sebab cinta itu bunga yang indah dan anugerah surgawi yang suci. Sekarang, kau pulanglah dulu. Akan tetapi, saya sudah terlampau tak berdaya. Tiba-tiba ia membungkuk dan mencium pipi saya. Sempurnalah kekalahan saya. Saya roboh ke dadanya. Ia memeluk tubuh saya erat-erat. Badan saya serasa telah lebur menjadi satu dengan badannya. Ditengadahkannya muka saya dari dadanya. Lalu, terasalah bagaimana wajahnya mendekati wajah saya. Napasnya terasa hangat dan memabukkan. Akhirnya, diciumnyalah mulut saya dengan mulutnya. Saya hampir tiada sadar akan diri saya. Semuanya terjadi dengan gairah yang jujur dan suci. Semuanya merupakan kenang-kenangan yang indah yang tak akan saya lupakan.
Siapa akan menyangka bahwa 5 hari kemudian panasnya memuncak dan tiba-tiba menutup mata untuk selama-lamanya. Kakak tersayang, setelah kau membaca surat saya ini, barangkali kau akan jadi mengerti segala latar belakang dari sikap saya terhadap semua lamaran-lamaran yang saya tolak. Bagaimanakah saya bisa disebutkan telah menyia-nyiakan usia muda? Umur saya telah dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Mashar telah memberikan kepada saya bunga yang tak akan layu. Saya telah merasai ciuman dan pelukan Mashar sebagai kenikmatan hidup yang tak akan terlupakan. Saya sudah cukup tentram dan puas dengan itu. Berbeda dengan yang lain, bukan berarti menderita. Percintaan saya yang sekali dalam hidup saya itu diliputi oleh kesucian dan keindahan. Saya tak ingin merusak kenangan yang indah ini dengan perkawinan bersama orang lain. Hadir tergesa-gesa dengan santun selamat tinggal.